Juventus cari alternatif untuk pemain sayap Man United dan Dortmund. Pemain sayap Porto, Galeno, menjadi nama terkini yang muncul sebagai target potensial Juventus saat klub berupaya memperkuat sektor sayap. Pemain asal Brasil ini telah bermain untuk klub raksasa Portugal tersebut sejak tahun 2016. Ia sempat menjalani beberapa kali masa peminjaman di awal kariernya, tetapi telah menjadi pemain inti di klub tersebut sejak Januari tahun 2022. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Bianconeri kemungkinan mengincar pemain berusia 26 tahun itu jika mereka gagal dalam upaya mendapatkan Jadon Sancho dari Manchester United dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Raksasa Serie A itu dilaporkan telah mengidentifikasi pemain Inggris dan Jerman itu sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini sayap, sementara Federico Chiesa dan Matthias Soule kemungkinan akan segera keluar dari Continasa. Oleh karena itu, Galeno kini dianggap sebagai solusi alternatif bagi Nyonya Tua. Juventus telah dikaitkan dengan pemain sayap Porto lainnya yakni Francisco Coneição. Kontrak Galeno dengan Dragao berlaku hingga Juni tahun 2028 setelah baru saja menandatangani perpanjangan. Harga yang diminta Porto dilaporkan antara 35 dan 40 juta euro. Pemain asal Brasil ini adalah pemain berkaki kanan. Jadi, ia lebih suka bermain di sayap kiri sebagai pemain sayap terbalik. Musim lalu, ia mencetak 15 gol dalam 46 penampilan di semua kompetisi. Ia juga telah memperoleh paspor Portugal, sehingga ia dapat menandatangani kontrak dengan Juventus tanpa menghabiskan slot non-Uni Eropa. Agen ungkap sosok yang yakinkan Thiago Motta gabung Juventus. Agen Thiago Motta menjelaskan bagaimana direktur sepak bola Juventus Cristiano Giuntoli memainkan peran penting dalam keputusan sang pelatih untuk bergabung dengan klub. Pria berusia 41 tahun itu menikmati penampilan sensasional di Bologna yang berpuncak dengan kualifikasi bersejarah ke Liga Champions. Meski demikian, pemain Italia Brasil itu memilih untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan klub Emiliano Zapata dan akhirnya memilih raksasa Turin itu sebagai majikan barunya. Setelah prestasinya yang luar biasa di Renato Dallara, Motta membuat dunia terkagum-kagum, dan banyak pelamar datang mengetuk pintunya. Mantan direktur olahraga Napoli itu meyakinkan sang manajer untuk bergabung dengannya di Turin sehingga mereka dapat membangun skuad dan merencanakan masa depan secara bergandengan tangan. Thiago memulai petualangannya di Juventus dengan catatan positif, kata agen sang pelatih dalam wawancaranya dengan Rai 2 melalui Calciomercato. Dia sangat senang berada di klub yang jarang ada tandingannya di dunia. Antusiasmenya berada di level tertinggi dan dia yakin bahwa dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Apakah Milan, Napoli, dan klub-klub Inggris juga menginginkannya? Beberapa klub tersebut telah menghubungi saya untuk menanyakan tentang Thiago. Namun, Juve adalah pilihan yang sederhana. Kita berbicara tentang salah satu klub terbaik di dunia dan secara historis yang paling penting di Italia. Giuntoli tahu cara mengomunikasikan idenya dengan sangat baik. Tidak sulit bagi mereka berdua untuk saling memahami. Anda dapat melihatnya dari cara mereka merencanakan semua operasi bersama. Hingga April, Thiago hanya memikirkan Bologna. Ada juga klub lain yang tertarik, sehingga kami menandatangani kontrak dengan Juventus pada tanggal 14 Juni. Motta menandatangani kontrak 3 tahun dengan Juventus dan saat ini bertanggung jawab atas kamp pelatihan pramusim klub di Continasa. Kembali berminat pada Berardi, berapa biaya bintang Sassuolo itu? Juventus sekali lagi mempertimbangkan untuk merekrut Domenico Berardi menyusul degradasinya Sassuolo ke Serie B. Dalam apa yang mungkin menjadi salah satu sinetron terpanjang dalam dunia sepak bola, pemain berusia 29 tahun itu telah dikaitkan dengan Bianconeri selama lebih dari 10 tahun, tetapi kesepakatan tidak pernah terwujud. Beberapa pihak yakin bahwa pada musim panas lalu sang pemain sayap akhirnya bisa melakukan kepindahannya yang telah lama ditunggu-tunggu ke Turin, tetapi Neroverdi menolak untuk berpisah dengan jimat bersejarah mereka. Sayangnya bagi Sassuolo, bertahannya Berardi pun tidak menyelamatkan kampanye buruk mereka, karena mereka akhirnya terdegradasi ke divisi kedua setelah finish di posisi ke-19 dalam klasemen Serie A. Cedera parah yang dialami pemain internasional Italia pada bulan Maret lalu bisa dibilang menjadi paku terakhir di peti mati Sassuolo, karena mereka tidak mungkin bisa bangkit tanpa bintang mereka yang berpengaruh. Jadi seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia, via Il Bianconero, Berardi akhirnya akan meninggalkan Stadion Mapei. Ini tampaknya merupakan kesimpulan yang wajar,
karena pemain sekelasnya tidak mungkin bermain di Serie B. Oleh karena itu, Juventus telah memperhatikannya dan dapat memutuskan untuk meluncurkan serangan baru terhadap target transfer lama mereka. Pemain asli Cariati itu bisa menjadi profil yang tepat untuk memperkuat lini sayap Thiago Motta, terutama dengan kemungkinan besar Federico Chiesa akan segera hengkang. Sumber tersebut meyakini harga yang diminta Sassuolo saat ini adalah sekitar 20 juta euro. Namun, angka ini akan turun menjelang akhir sesi transfer musim panas. Rabiot yang hilang semakin jauh dari Juventus. Peluang untuk melihat Adrien Rabiot di Juventus semakin mengecil dari hari ke hari, terutama setelah gelandang tersebut menghilang selama beberapa hari terakhir. Pemain Prancis itu telah bermain sepak bola di Turin sejak menandatangani kontrak dengan Nyonya Tua sebagai agen bebas pada tahun 2019. Pentingnya pemain berusia 29 tahun itu di klub melonjak selama beberapa musim terakhir dan bahkan ditunjuk sebagai wakil kapten untuk Danilo. Meski demikian, kontrak pemain tersebut berakhir pada akhir Juni, sehingga masa depannya masih belum jelas. Selama kampanye Euro 2024, Rabiot dan ibu, agennya Veronique meminta klub untuk menunda semua pembicaraan kontrak, karena pemain tersebut ingin fokus pada tugas internasionalnya. Namun sebagaimana dicatat La Gazzetta dello Sport, perjalanan Prancis di turnamen tersebut berakhir 5 hari lalu menyusul kekalahan mereka di semifinal di tangan Spanyol, dan masih belum ada tanda-tanda adanya kontak baru antara kedua pihak. Sebelum turnamen, Bianconeri telah menawari mantan pemain PSG itu kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan ketiga. Kontrak ini termasuk gaji bersih sebesar 7 juta euro, sehingga statusnya sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub tetap dipertahankan. Namun, Rabiot belum memberikan tanggapan. Seperti yang diberitakan surat kabar Pink, pemain internasional Prancis itu telah menghilang dan tidak memberikan pernyataan apapun, bahkan di media sosial. Sementara itu, sumber tersebut mengklaim bahwa ibu sang gelandang telah menyelidiki pilihan-pilihan di pasar, karena klub-klub seperti Real Madrid, Galatasaray, Roma, Milan dan Liverpool telah disebutkan sebagai tujuan potensial. Oleh karena itu, peluang Juventus dan Rabiot memperbarui janji mereka semakin tipis dari hari ke hari. Bianconeri sudah bersiap menghadapi hidup tanpa pemain Prancis itu, dengan merekrut gelandang baru yakni Douglas Luiz dan Khéphren Thuram. Roma berusaha keras untuk merekrut 2 bintang Juventus. Roma dikabarkan tengah mengincar 2 pemain sayap Juventus, yakni Federico dan Matthias Soule untuk memperkuat lini serang mereka. Seperti yang dijelaskan Tuttosport, Bianconeri ingin melepas kedua bintang tersebut, meskipun untuk alasan yang berbeda. Dalam kasus Chiesa, pemain tersebut tidak cocok dengan sistem taktis Thiago Motta yang membutuhkan gaya pemain sayap yang berbeda. Di sisi lain, pelatih berdarah campuran Italia-Brasil itu mengagumi bakat pemain muda Argentina itu. Namun, manajemen berencana menjualnya untuk mengumpulkan dana transfer. Surat kabar yang berbasis di Turin itu mengabarkan bahwa Juventus sudah merundingkan kesepakatan dengan Leicester City yang berminat merekrut Soule. Bianconeri mengincar paket senilai sekitar 40 juta euro antara biaya tetap dan bonus. The Foxes juga akan melipat gandakan gajinya dari 1 juta euro menjadi 3 juta. Namun, sumber tersebut meyakini bahwa mantan bintang Frosinone itu lebih suka pindah ke Roma jika dia punya pilihan. Namun, jika Giallorossi ingin memiliki peluang dalam perlombaan tersebut, mereka harus mempercepat upaya mereka untuk memikat pemain sayap muda berbakat tersebut. Meski demikian, surat kabar yang berbasis di Turin itu meyakini bahwa pelatih Roma Daniele De Rossi akan lebih tertarik pada rekan senegaranya Chiesa. Bianconeri menginginkan angka mendekati 30 juta euro, tetapi Tuttosport merasa kesepakatan dapat ditemukan di kisaran 25 juta, terutama mengingat kontrak pemain tersebut yang akan segera berakhir. Pemain internasional Italia itu juga akan mendukung kepindahan ke kota abadi di mana ia dapat menemukan dirinya di pusat proyek yang menarik. Ten Hag mempersulit rencana musim panas Juventus saat ia menyelesaikan masalah dengan Sancho. Juventus tengah berjuang untuk merekrut Jadon Sancho saat ia kembali ke Manchester United. Penyerang tersebut telah menjadi salah satu pemain yang masuk radar Juve musim panas ini karena mereka ingin menggantikan Federico Chiesa dengan pemain sayap yang lebih baik.
Setelah masa peminjamannya yang bagus di Borussia Dortmund, Sancho diperkirakan akan meninggalkan United menyusul keputusan klub untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag. Sancho kini kembali ke tim utama dan berlatih rutin bersama anggota skuad lainnya. Penyerang itu tampaknya akan tetap berada di klub, yang merupakan pukulan besar bagi Juve, yang ingin memanfaatkan keretakan antara dia dan manajernya untuk merekrutnya. Joshua Zirkzee adalah penyerang lain yang juga ingin direkrut Juve. Pemain asal Belanda itu juga memilih pindah ke United untuk bekerja sama dengan ten Hag. Kehilangan Sancho merupakan pukulan besar, tetapi akan selalu sulit bagi kami untuk merekrut pemain sayap dari United. Juventus rekrut Francisco Conceicao. Juventus tertarik untuk merekrut Francisco Conceicao dari FC Porto setelah mengamatinya di Euro 2024. Pemain sayap ini merupakan senjata mematikan bagi tim nasional Portugal, sering kali masuk dari bangku cadangan untuk menunjukkan kecepatan dan keterarahannya. Hal ini menarik perhatian Juventus, dan Bianconeri kini ingin membawanya ke Serie A, kompetisi di mana ayahnya yang terkenal juga bermain. FC Porto menganggapnya sebagai salah satu pemain kunci mereka, tetapi sebagai klub penjual, mereka pasti akan menguangkannya dengan harga yang tepat. Juve kini tengah aktif berupaya merekrutnya, dan Bianconeri ingin segera mengamankan jasanya sesegera mungkin. Pria berseragam hitam putih itu telah aktif di jendela transfer ini dan mereka sekarang melihat Francisco Conceicao sebagai pemain yang dapat lebih meningkatkan skuad mereka, menurut Il Bianconero. Sebelum jendela transfer ditutup, ia mungkin bergabung dengan Juventus, karena mereka ingin meningkatkan anggaran dengan melepas beberapa pemain juga. Francisco Conceicao telah bermain baik untuk FC Porto dalam beberapa musim terakhir, dan kami menganggapnya sebagai pemain yang menarik. Akan tetapi, kami memiliki sejumlah pemain sayap di grup kami dan perlu melepas beberapa pemain sebelum merekrutnya. Inter Miami menunjukkan minat pada pemain buangan Juventus. Weston McKennie tampaknya akan pindah ke MLS, dengan Inter Miami kini mengincar tanda tangannya. Juventus ingin menjual McKennie pada akhir Juni dan mendapatkan kesepakatan dengan Aston Villa untuk transfernya, tetapi pemain Amerika itu mempersulit kepindahannya. Dia menunda transfer selama berminggu-minggu dengan meminta Juve membayarnya kompensasi, dan Bianconeri menggantikannya sebagai opsi dalam kesepakatan pertukaran. McKennie sekarang menghadapi masa depan yang tidak pasti di Juve dan telah diminta untuk mencari rumah baru karena Thiago Motta tidak menginginkannya dalam rencananya. Pelatih baru Juve tengah meningkatkan lini tengahnya, dan McKennie tidak lagi dianggap sebagai bagian penting proyek mereka. Ketertarikan terbaru untuk tanda tangannya datang dari MLS, dengan Calcio Mercato mengungkapkan Inter Miami ingin dia bergabung dengan Lionel Messi di klub mereka. Miami mungkin kesulitan untuk menyamai gajinya saat ini. Namun, ia berpotensi meningkatkan penghasilannya melalui transaksi bisnis lain yang akan disertakan dalam tawaran untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang gelandang sekarang harus memutuskan apakah sudah tiba saatnya baginya untuk meninggalkan Eropa dan kembali ke Amerika. McKennie mungkin akan menyesal tidak menerima tawaran dari Aston Villa, dan sang gelandang kini harus membuktikan bahwa ia dapat menemukan tawaran yang lebih baik di Eropa atau menuju ke MLS. Douglas Luiz mendukung agar gaya bermain Motta lebih mudah diterapkan. Mantan bintang Juventus Hernanis yakin Douglas Luiz akan menjadi pemain penting bagi Juventus di bawah asuhan Thiago Motta. Juventus segera merekrut pemain Brasil itu di jendela transfer ini sebelum akhir Juni saat mereka membangun kembali skuadnya. Lini tengah mereka telah menjadi area masalah bagi tim berbaju hitam putih, dan mereka melakukan upaya signifikan untuk memperbaikinya dengan mendatangkan Luiz. Ia kini diharapkan menjadi pemain kunci dan akan bermitra dengan Kheifren Thuram di lini tengah baru Juve yang juga dapat menyambut Teun Koopmeiners dalam beberapa minggu mendatang. Di bawah Motta, Bianconeri akan mengadopsi gaya permainan baru dan mungkin lebih menarik, dengan perekrutan pemain untuk memastikan kelancaran penerapan pendekatan baru ini. Hernanis senang dengan kedatangan Luiz dan yakin mantan gelandang Aston Villa itu akan menjadi pemain berpengaruh di bawah Motta. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, Juventus memiliki skuad yang berisi pemain-pemain bagus dan dengan mendatangkan beberapa pemain ideal untuk permainan Thiago Motta seperti Douglas Luiz, tentu akan lebih mudah untuk segera menerapkan ide barunya tentang sepak bola. Tim-tim asuhan Thiago, seperti yang kita lihat tahun lalu dalam perjalanan Bologna di Liga Champions, suka menguasai bola dan menguasai permainan. Douglas Luiz akan menjadi pemain fundamental dari sudut pandang ini. Ia akan menjadi otak dan direktur Juventus yang baru.
Luis tampil cemerlang untuk Aston Villa di Liga Premier selama beberapa musim terakhir, dan kami berharap dia juga tampil baik untuk kami. Besiktas rekrut Arkadiusz Milik. Besiktas sedang mempertimbangkan untuk merekrut Arkadiusz Milik, dan minat mereka tetap kuat meski telah merekrut Ciro Immobile. Klub Turki ini bertekad untuk menantang gelar juara Liga musim depan dan tengah memperkuat skuadnya sebagai persiapan. Juventus ingin melepas Milik saat mereka membangun kembali tim mereka di bawah Thiago Motta, dan pemain tersebut juga terbuka untuk pergi karena tidak ada jaminan waktu bermain di bawah manajer baru. Pemain internasional Polandia itu mengalami cedera di ajang Euro, yang memengaruhi peluangnya untuk pindah. Jika ia tampil baik di kompetisi tersebut, beberapa klub kemungkinan besar akan tertarik merekrutnya. Menurut Tutomer Chatoweb, pelamar utamanya saat ini adalah Besiktas, karena klub Turki itu ingin memasukkannya ke dalam skuad mereka sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Juventus akan senang mendengar bahwa Besiktas masih berminat pada tanda tangan Milik, dan minggu-minggu mendatang akan sangat penting dalam menentukan masa depannya. Menurut Tutomer Chatoweb, pelamar utamanya saat ini adalah Besiktas, karena klub Turki itu ingin memasukkannya ke dalam skuad mereka sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Juventus akan senang mendengar bahwa Besiktas masih berminat pada tanda tangan Milik, dan minggu-minggu mendatang akan sangat penting dalam menentukan masa depannya. Milik telah menjadi anggota skuad yang bagus, tetapi akan jauh lebih baik bagi kami untuk menjualnya dan merekrut pengganti yang lebih muda. Dia juga ingin meninggalkan liga papan atas seperti Italia karena dia tidak lagi muda dan mungkin akan mencetak lebih banyak gol di Turki. Juventus ditawari kesempatan untuk bersatu kembali dengan mantan bintangnya. Joao Cancelo telah ditawarkan ke Juventus karena ia masih belum betah di Manchester City. Cancelo telah menghabiskan 18 bulan terakhir dengan status pinjaman di Bayern Munich dan Barcelona, dan dia masih belum masuk dalam rencana Pep Guardiola. Manajer City sangat gembira jika Cancelo meninggalkan klub musim panas ini, dan Cancelo sedang mencari rumah baru. Beberapa klub tertarik padanya, dan agennya menawarinya. Sebuah laporan di Tutomer Chatoweb mengklaim bahwa ia telah ditawarkan ke Juventus. Bianconeri ingin merekrutnya lagi. Namun, mereka mungkin kesulitan dengan kondisi keuangan untuk mewujudkan kesepakatan itu. Cancelo saat ini memperoleh 6 juta euro di City, tetapi Juve tidak dapat membayar lebih dari 4,5 juta euro per musim. Selain itu, mereka perlu menghabiskan sekitar 25 juta euro untuk mengontraknya dari City dan mungkin tidak mampu membelinya musim panas ini. Laporan itu mengklaim Juve ingin mengontraknya dengan kesepakatan pinjaman awal sebelum menjadikan transfer itu permanen dengan biaya tertentu. Cancelo bisa menjadi rekrutan bagus bagi kami, tetapi harganya terlalu mahal, dan kami harus menunggu untuk melihat apakah dia akan efektif di bawah asuhan Thiago Motta sebelum melakukan langkah. Pelatih Nice menanggapi rumor tentang target Juventus. Salah satu pemain yang ingin direkrut Juventus musim panas ini adalah Jean-Claire Todibo. Pemain Prancis itu tampil gemilang bersama Nice selama beberapa musim terakhir dan seharusnya sudah menandatangani kontrak dengan Manchester United sekarang, tetapi UEFA memblokir transfer tersebut karena alasan kepemilikan. Todibo kini ingin bergabung dengan klub top Eropa lainnya, dan Juventus ingin sekali mengamankan jasanya untuk musim depan. Thiago Motta menghargai bek tersebut dan ingin bekerja dengannya, dan Juventus memiliki hubungan yang baik dengan Nice. Si Nyonya tua baru saja merekrut Khéphren Thuram dari klub Ligue 1 dan seharusnya tidak memiliki masalah dalam menegosiasikan kesepakatan untuk Todibo. Namun, untuk saat ini, sang bek terus mempersiapkan diri untuk musim baru di Nice, dan manajernya telah menanggapi rumor tentang masa depannya. Frank Hayes mengakui ia tahu beberapa pemainnya akan hengkang namun menegaskan ia akan menggunakan mereka selama mereka tetap berada di kelompoknya. Todibo bisa menjadi perekrutan bagus bagi kami dan kami berharap bek tersebut akan mendorong transfer tersebut sebelum jendela transfer ditutup. Federico Chiesa ke Roma sepertinya tak akan terjadi musim panas ini. AS Roma telah membatalkan minat mereka terhadap Federico Chiesa dan sekarang akan mempertimbangkan untuk merekrut penyerang lain. Bintang Juve tersebut mengalami kesulitan dalam beberapa musim terakhir dan tampak tidak cocok dengan asuhan Max Allegri musim lalu.
Chiesa dan Juve gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru sebelum Euro 2024, dan ia mengalami kesulitan dalam kompetisi tersebut. Manajer baru Juve, Thiago Motta, tidak lagi mengandalkan penyerang tersebut, dan ia diperkirakan akan hengkang musim panas ini. Mereka sangat ingin menambahkannya ke dalam skuad mereka, dan Daniele De Rossi sangat ingin bekerja dengannya. Namun, Chiesa membutuhkan waktu terlalu lama untuk memutuskan apakah akan menerima tawaran mereka. Menurut Tutto Juve, Roma sudah lelah dengan penundaan dan telah beralih ke target lain. Sungguh mengejutkan bahwa Chiesa tidak menganggap serius Roma dan tampaknya penyerang itu ingin tetap di Turin dan berjuang untuk tempatnya di bawah manajer baru kami. Itu adalah permainan yang berisiko untuk dimainkannya, tetapi kita harus memberinya kontrak baru atau memaksanya keluar karena mempertahankannya di Turin sampai akhir kontraknya musim panas mendatang tidaklah masuk akal. Yildiz akan menjalani operasi di Juventus hari ini. Kenan Yildiz akan menjadi pemain penting bagi Juventus di bawah asuhan Thiago Motta, terutama setelah penampilannya yang mengesankan di Euro 2024 bersama tim nasional Turki. Penampilannya yang menonjol di kompetisi ini menunjukkan bahwa ia siap untuk beraksi secara reguler di Juve. Namun, kembalinya ia ke latihan untuk musim baru mungkin tertunda selama beberapa minggu karena masalah kecil. Menurut laporan Tutto Juve, Yildiz akan menjalani prosedur bedah kecil pada septum hidungnya hari ini, yang menunjukkan perlunya manajemen kesehatan yang cermat. Juve berkomitmen untuk memberinya perawatan terbaik, mengakui dia sebagai salah satu pemain kunci mereka. Motta memiliki rekam jejak yang kuat dengan talenta-talenta muda, seperti terlihat di Bologna, dan ia melihat Yildiz sebagai anak muda yang menjanjikan yang dapat tampil cemerlang di bawah bimbingannya pada musim debutnya di Juventus. Dengan adanya Yildiz dalam skuad, Juventus mungkin tidak perlu mencari penyerang baru untuk sayap kiri, yang berpotensi menempatkannya di depan Federico Chiesa dalam hierarki klub. Yildiz sekarang adalah salah satu pemain terpenting kami, dan kami membutuhkan dia untuk kembali beraksi sesegera mungkin. Pemain penyerang ini tengah menunjukkan performa yang fantastis saat bermain, dan ini baru awal kariernya, jadi masih banyak lagi yang akan dicapai. Leicester City tingkatkan tawaran mereka untuk pemain muda Juventus. Leicester City serius ingin menambah Matthias Soulé ke skuad mereka, karena Juventus tetap terbuka untuk menjualnya dengan biaya yang bagus. Penyerang itu berada dalam performa fantastis saat ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Frosinone. Ia adalah salah satu pemain kunci mereka dan mencetak 2 digit gol, yang sangat mengesankan. Thiago Motta ingin sekali bekerja dengannya di Juventus. Akan tetapi, Bianconeri memiliki pemain lain dalam daftar pendeknya dan membutuhkan uang untuk mengontrak mereka. Menjual Soulé akan membantu mereka mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan perpindahan ini, dan penyerang tersebut merupakan target serius bagi Leicester City. The Foxes telah mengajukan beberapa tawaran, dan sebuah laporan di Tutto Mercato Web mengklaim mereka telah meningkatkan tawaran untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan tersebut menyatakan Leicester City telah menawarkan untuk membayar 30 juta euro untuk tanda tangan Soulé, dengan 25 juta euro di muka ditambah 5 juta euro sebagai tambahan. Juventus sekarang akan mempertimbangkan tawaran ini, tetapi laporan tersebut mengklaim tawaran sekitar 35 juta euro mungkin cukup bagi Bianconeri untuk segera menjualnya. Soulé telah menjadi salah satu pemain muda terbaik kami dalam beberapa musim terakhir, dan mempertahankannya di skuad kami mungkin merupakan ide yang bagus, tetapi kami dapat memahami penjualannya untuk mengumpulkan dana.